penyelesaian dan ada kesempatan mereka untuk ngabur, tetapi Israel sudah blok semua tempat-tempat pelarian daripada para radikal ini. Dan kalau kita Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Sosial diramaikan dengan rekaman detik-detik serangan udara Israel meluluh lantakkan diduga posisi-posisi Hamas di Gaza. Rekamannya juga diunggah di Telegram Media Ria pada Kamis 26 Oktober 2023. Selama sehari terakhir, disebutkan jet tempur Israel menyerang lebih dari 250 sasaran Hamas di jalur Gaza, termasuk menyerang infrastruktur. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Abigail, 3 years old. Tell me, what is a proportionate response for killing of babies? How you can agree to a ceasefire with someone who swore to kill and destroy your own existence? How? For more on this story, here's Franz Green. Jadi negara-negara Islam itu sempat menekan PBB, saudara ya. Jadi waktu terjadi ada meeting di di PBB, negara-negara Islam itu langsung balik badan begitu, saudara ya. Ditekan PBB-nya. Terus setiap omongannya, sebenarnya omongannya si Guterres tadi kan tidak berarti dia mendukung Hamas ya. Tapi memang salah satunya adalah meminta ceasefire itu, saudara ya, PBB itu atas desakan negara-negara Islam. Nah, pertanyaannya, ya, memang itu kan yang diminta, yang dikendaki Hamas setelah mereka menteror, dibunuh 1.400 orang, ditangkap sandera, ya, kan sebenarnya begini, saudara. Ya, ini kan modusnya Hamas kan. Ya, modusnya Hamas ya. Kita bongkar, saudara ya, modus Hamas. Ya kan, modusnya Hamas apa, saudara? 1, bunuh sebanyak mungkin. Ya kan, kemudian sudah ada, ini kan pengakuannya kan, kita sudah beritakan di sini kan, bunuh sebanyak mungkin. Bunuh sebanyak mungkin, saudara. Ada 1.400 mati, saudara ya. 260 mati di tempat. Bunuh sebanyak mungkin. Itu modusnya, saudara. Tetapi kan kalau bunuh sebanyak mungkin 1.400 mati, coba, saudara. Nggak mungkin nggak dibalas kan? Pasti dibalas. Makanya caranya bagaimana, saudara? Mereka harus menyandra. Harus sandra, saudara. Bunuh sebanyak mungkin sandra. Jadi begitu Israel nyerang, ceasefire, aku punya sandra. Maunya mereka begitu, saudara. Ya. Terus begini mau diturutin, saudara. Mereka bunuh modusnya Hamas ya. 1, bunuh sebanyak mungkin. Ada 260 mati di tempat dan total yang mati adalah 1.400. Ya, hanya 5% saja, saudara. Hanya ada 10 atau 20 yang anggota IDF. Tetapi 5% adalah IDF, tetapi yang ini semua rata-rata adalah rakyat sipil. Bukan tentara, bukan polisi. Dan korbannya ini adalah warga Eropa, warga Amerika, warga Cina. Ya, kebanyakan. Ya, warga Eropa, warga Amerika, warga Cina. Terus mati, saudara tuh. Makanya Amerika nggak mau ceasefire, nggak bilang ceasefire. Eropa nggak mau bilang ceasefire. Cina pun tidak berkata ceasefire. Nggak mau ceasefire nggak mau mereka. Karena banyak yang mati, saudara ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hamasnya menyandra supaya apa? Supaya ceasefire. Kalau nggak, sandra ini mati loh. Yang mati siapa? Pokoknya yang bunuh orang Israel sendiri, katanya si siapa itu, Michal itu ya, dan si Khaled Meshal itu yang bunuh orang Israel sendiri. Dan memang sengaja mereka mau dijadikan tameng hidup, saudara. Supaya tujuannya satu, ya, tujuannya ya ceasefire. Kejahatan senjata.
atau tidak diserang, berhenti. Bukan sama, tapi berhenti serangan, berhenti nego. Nego Pastor, 5.000 orang Pastor. dibebaskan. Ini modusnya Hamas, ya. 3 modus yang jahat dan keji ini, saudara ya. Ya, dan yang keempat ini ya. Supaya berhenti, lalu nego 5.000 orang tahanan dibebaskan, lalu perang lagi, saudara. Nah, makanya nggak mau, ya. Amerika juga tahu, Joe Biden walaupun Partai Republik itu pro dengan Hamas, saudara ya, tapi Joe Biden tahu nggak bisa, nggak mungkin sudah, karena secara umum Amerika udah marah. Itu Partai Demokrat, Pak. Partai Republik anti Sorry, Hamas. Partai Demokrat ya, karena Partai Republik kan semua Donald Trump, itu udah jelas anti Hamas, saudara ya. Donald Trump itu keras sekali, saudara ya. Nah, jadi nggak mau ya, nggak mau, tidak boleh ceasefire, ini saya kasih merah ya, tidak boleh ceasefire, tidak boleh negosiasi, nggak boleh, karena ini adalah aksi terorisme. Balik lagi tadi di awal, Hamas ini sekarang dia masuk ke kuburan yang dia bikin sendiri. Kalau dia atas nama Palestina, maka seluruh Palestina bisa dibubarkan negara Palestina. Kenapa melanggar hukum Jenewa, saudara? Bisa dihukum Palestina, saudara ya. Kalau atas nama Palestina, makanya Mahmud Abbas buru-buru ya pergi bahwa ini bukan Palestina loh, ini bukan Palestina loh. Kalau enggak Palestina bisa kena loh. Ini melanggar konvensi Jenewa, menculik anak-anak, menculik sandera, menculik rakyat sipil, membunuh rakyat sipil, anak-anak dan orang tua, saudara. Laki-laki, perempuan-perempuan itu itu melanggar konvensi Jenewa, udah jelas, itu udah penjahat perang, itu kriminal perang, itu udah jelas, saudara ya. Bunuh sebanyak mungkin. Ya, itu jelas. Kalau di atas nama Palestina, Palestina habis, saudara. Kalau di atas nama Hamas, maka Hamas adalah teroris. Tidak ada cara lain. Kalau di atas nama Palestina, Palestina kena masalah. Kalau atas nama organisasi, maka Hamas jadi organisasi teroris. Hizbullah, itu selesai, saudara. Habis ini selesai, Anda lihat nanti ya. Makanya nggak boleh ceasefire. Ya, ini ada Andi Manjawa, silakan. Ya, sekarang giliran saya meeting udah selesai. Ya. Giliran ngomong nih. Ini loh, ini sih Gutierrez ini orang mana sih? Kalau lihat last name-nya sih orang Spanyol. Ini dia dari berapa hari setelah Hamas menyerang itu dia bikin statement. Katanya Israel ini biadab, tidak ada kemanusiaan, soalnya air, listrik, sama makanan tuh di-stop kan. Nah, dia kok nggak bikin statement waktu itu kejadian yang biadab yang Oktober 7 itu dia nggak ngasih ngomong. Nah, sekarang maunya Israel gimana? Wong dia diserang, dia nyerang balik, katanya dibilangin tidak beri kemanusiaan. Jadi ini Gutierrez ini nggak benar, ini Alzheimer juga nih orang, ya kan? Terus saya sekarang kedua, dia itu Gutierrez ini United Nations ini kan ada tentara di Gaza. Di perbatasan Israel itu ada kan helm biru kan banyak di sana. Terus di perbatasan Egypt juga kan helm biru banyak itu UN. Kok mereka nggak bisa tahu ini kejadian begini? Kok nggak bisa stop? Padahal UN truk kan banyak di sono. Itu loh. Nah terus si Mahfud Abbas ini dia tahu Israel itu very very powerful. Jadi dia ketakutan ini, segan sama si Xi Jinping aja tangannya gemeter. Dia tahu kalau Israel mau jahat, mau dihabisin yang namanya Palestina ini habis. Nggak ada yang namanya Palestina. Itu Gaza bukan West Bank itu bisa habis kena Israel. Ini orang-orang, jadi ini gini loh Pak Po. Kita ini banyak demo-demo di Amerika, di semua kota banyak demo-demo anti-Israel, anti-Semitik, segala macam. Terus saya kemarin lihat di Fox News ya, TV, mereka ini turun ke jalan, interview, ini yang demo-demo ini. Gak ngerti semua. Katanya cewek diperkosa. Mana ada cewek diperkosa? Buktinya apa? Ini Hamas menyerang, membunuh bayi. Mana ada buktinya? Nggak ada. Israel ini memang jahat, bajingan katanya. Loh, orang-orang kan bingung, kan udah ada video banyak-banyak itu. Loh, kok saya nggak tahu katanya. Tapi dia ikut demo. Jadi anak-anak muda ini dari universitas gede-gede ini ya. Jadi mereka ini nggak ngerti. Nah, kalau memang ada yang ngerti, itu yang saya ikut dengan itu, si Senator Tom itu. Kita usir aja yang simpatisan Hamas ini harus diusir dari Amerika seperti yang dilakukan Jerman. Itu yang benar. Ngapain lu di sini?
Lu ke sana aja lu bantuin mereka. Seperti Jokowi berani nggak kirim TNI? Jangan ngomong-ngomong doang. Lawan Israel ini, lawan Israel itu. Jangan ngomong doang. Lu kirim TNI ke sana. Ya kan? Nah, terus ceasefire. Ya oke lah, nggak mungkin lah ceasefire. Nggak mungkin. Oke, ceasefire dulu baru saya lepasin sandera. Nah kan nggak mungkin lah. Orang Islam mana bisa dipercaya omongannya. Omong sama ngentut itu sama, tinggal keluar aja gitu. Jadi nggak mungkin lah ceasefire. Kita harus jalan terus maju. Sekarang memang sekarang lagi di stop gara-gara nungguin sandera ini dulu. Soalnya kalau mereka masuk sekarang itu sandera habis semua pasti. Udah langsung diberondong. Itu kan lumayan itu 200. Iya, 180 berapa sekarang? 192. Tinggal yang udah 4 orang udah dikeluarin. Ya kan? Dan bottom line ini Indonesia ini kita ngomong balik ke Indonesia. Ngomong Indonesia ini nggak bisa maju gara-gara agama. Jadi selama Indonesia ini merangkul Islam dan MUI ini berkuasa, kita nggak bisa ngomong cecet-cowet. Udah diem aja, udah let ini apa yang sera-sera deh, apa yang terjadilah gitu. Nah, jadi ini semua yang menantang di Amerika semua ini ya Demokrat lah Pak Po, nggak ada Republikan. Demokrat ini memang nggak masuk akal. Ya kan, kita contoh soal ini provinsi tempat saya tinggal ini udah deh, California. Lihat aja California sekarang situasinya gimana. Mengenai penjarahan, mengenai homelessness, mengenai LGBT, mengenai obat-obatan ini yang sekarang lagi ramai ini fentanyl ini yang merusak masyarakat ini gimana? Lihat aja semuanya di California itu memang ada orang-orang Demokrat di tingkahnya nggak karu-karuan. Ya itu aja deh catatan saya hari ini. Cuman kalau ceasefire juga saya nggak setuju. Jangan ceasefire, tetap digempur. Soalnya lagi pula sandera ini kan semua di tunnel Pak Pol. Jadi kalau digempur gedungnya tunnel masih oke lah, masih aman lah. Mereka juga nggak terlalu bodoh. Mereka menggunakan sandera ini sebagai aset kan nggak mungkin dibunuh. Jadi ya tetap aja gempur lah, gedung-gedung yang meluncurkan roket itu harus dihantam semua. Itu ada deh catatan saya hari ini. Thank you. Jadi nggak boleh ya, pasti nggak mungkin ceasefire. Dan memang saat ini ya cuma tinggal turun aja kelar, saudara. Asal turun selesai. Cuma resikonya memang sandranya mati semua. Dan itu yang Eropa sama Amerika nggak mau. Jadi memang sebetulnya Israel juga ditekan sama Amerika dan Eropa karena banyak sandranya itu adalah warga negara Eropa dan warga negara Amerika. Nah, maunya kan gencatan senjata, tapi kan mereka nggak mungkin bilang gencatan senjata tadi ya, ngamuk ya si utusan Israelnya jelas ngamuk, saudara. Gimana mau gencatan senjata, kelar kita semua. Ya, jadi ini agak statement saya ini agak keras ya Pak. Jadi saya bilang ya sandera itu ya udah collateral of war, collateral damage. Betul, collateral damage, betul. Tapi mereka itu bakal matinya bukan gara-gara mati di bom Israel, enggak, matinya dibunuh sama Hamas. Dibunuh sama Hamas, ya. Betul. Hamas, soalnya mereka betul sama Hamas sendiri, panik mereka kan. Mereka frustrasi, mereka open fire. Soalnya mereka semua ini saya udah pasti di dalam ini bunker, di dalam ini tunnel, nggak mungkin ditaruh di gedung. Itu ya menurut saya. Thank you. Pak Santi Amar tadi bilang apa, Pak Santi Amar? Ya, begini Pastor ya. Kalau saya memposisikan diri saya secara psikologis dulu dengan Israel lah dulu saya posisikan diri saya. Maka, oke, Amerika bilang begini, Eropa bilang begini, oke, saya kasih batas waktu. Karena warga negara Anda di situ. Saya kasih batas waktu, Anda juga bantu bagaimana membebaskan. Batas waktu dilewati akan habiskan itu, Hamas. Nah yang kedua adalah, kenapa PBB ini begitu lemah, begitu mau dipengaruhi oleh orang-orang ini Islam ini gitu. Jadi PBB ini sebenarnya PBB yang bagaimana? Kan harus tegas ketika itu bicara masalah teroris dan sudah sepakat. Tidak boleh dong, harus ikuti, tidak ada diskusi. Anda lepaskan atau tidak? Tidak ada sidang-sidang di PBB. Nah, harus tegas kan? Nah yang ketiga, orang-orang Eropa sih ya, orang-orang Eropa, Amerika ya baik hati lah. Ya humanitarian sikap kemanusiaannya sangat tinggi. Tetapi jangan salah Bapak Ibu,
Strategi daripada mereka ini, Islam ini adalah menyebarkan sebanyak-banyaknya orang Islam ke seluruh dunia dan memproduksi sebanyak-banyaknya orang Islam di dunia. Nah sekarang kan udah kelihatan, kalau bisa sih ya teman-teman yang ada di sana itu mereka itu suruh pulang semuanya, tidak ada cerita gitu. Kecuali ada misalnya dibikin suatu perjanjian, Anda tidak boleh ikut campur apapun di luar daripada negara di mana Anda tinggal. Kalau misalnya ada Hamas atau apa, tidak boleh demo, tidak. Kalau Anda sanggup, tanda tangani. Kalau Anda tidak mau, suruh pulang semua. Nah dengan begini, ini akan menjadi suatu masalah besar bagi mereka. Karena negara-negara Arab pun belum tentu mau menerima mereka. Lu mau mampus aja sekalian. Kita kan sudah berbaik hati, seperti yang dibilang oleh pastor tadi. Masa pajak saya dipakai untuk membunuh orang? Masa pajak kami ini dipakai untuk membuat terowongan-terowongan untuk membunuh orang? Yang benar dong. Ya kan gitu. Jadi saya sih berharap teman-teman yang ada di diaspora ini juga bisa berbicara ke negara di mana mereka berada. Gitu. Suruh pulang semua, nggak ada cerita. Gitu, nggak ada cerita. Dan Indonesia pun nggak ngeper gitu. Begitu misalnya ini pulang semua, Indonesia bergantung ke siapa? Satu hal lagi saya tambah, sejak Ikhwanul Muslimin itu didirikan oleh Al-Banna 1978 ya, 1978 apa itu di Mesir. Ini Ikhwanul Muslimin ini orang-orang intelek loh. Tapi mereka nggak punya duit. Wahabi itu militansinya luar biasa, tapi nggak punya duit. Maka itu Raja Ibnu Saud dulu itu sebelum kakeknya MBS ini, itu merangkul mereka itu menyatu padukan itu yang dia membiayai di seluruh dunia gitu. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan Wahabisme. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang, walaupun mereka sudah dananya kurang. Nah, untuk itu skenario ini harus dibaca. Manusia kemanusiaan sih kemanusiaan, tunggu dulu. Tapi kemanusiaan kalau lama-lama leher kita yang digorok ya suri-suri adalah strategi mereka itu Pak, strategi global mereka. Jadi kalau itu diusir semua, suruh pulang ke negaranya masing-masing, silakan aja. Lu mau berantem di sana, mau pura-pura bertempur, lu mati di situ nggak usah ditampung, karena menjadi masalah kok. Terima kasih Pastor Paul. Ya gini Pak Santamer, apa namanya West Bank, si Mahmud Abbas ini udah deklarasi mereka nggak mau menerima penduduk Gaza, bukan nggak mau menerima itu ya Hamas, mereka nggak mau menolak menerima penduduk Gaza, termasuk orang Palestina sendiri. Nah itu kan agamanya sama, orangnya sama, bangsanya sama, bahasanya sama aja nggak mau nerima. Terus juga Egypt, Mesir juga bilang kita tidak mau menerima pengungsi dari Gaza, makanya bordernya ditutup. Nah sekarang border dibuka, cuman one way, cuman yang truk-truk yang bawa makanan itu boleh masuk. Tapi kalau pengungsi yang dari Gaza masuk ditutup, nggak boleh. Jadi orang-orangnya sendiri nggak mau. Itu Indonesia koar-koar katanya gini-gini. Kamu bangsa, kamu Islam, Islamnya sama, bahasanya sama, orang sama aja nggak mau menerima mereka. Kok Indonesia bisa koar-koar katanya. Ya, contoh soal negara Arab mana? Satu pun negara Arab di dunia yang mau bantu sekarang. Membantu terutama pengungsi-pengungsi. Ada nggak yang mau terima? Itu loh bottom line. Ya kan? Itu thank you. Saya tambahin. Ya, itu betul Pak Andi. Sampai hari ini bahkan orang Arab sendiri ada satu pun tindakan yang dilakukan untuk membantu kelompok mereka. Ya ini sama dengan yang di YouTube ini nih, orang impoten satu ini, Lova ini orang impoten. Saya katakan, Anda nggak suka sama saya, masuk Zoom, tantang saya. Nah, kita debat, diskusi, bawa data. Jadi saya sudah katakan, Anda banyak berisik tapi nggak ada datanya. Yang macam orang Islam kamu ini. Ya. Ya kan ya, seperti Jokowi, ada nggak solusi dari Jokowi? Contoh soal, bersihkan itu Pulau Nusa Kambangan. Taruh orang-orang Palestina di situ, kan beres. Ini Cukup, kan, harusnya Amerika belajar Kambangan. sama Jerman nih Pak. Si kemarin Tom siapa namanya? Tom siapa kemarin? Senator yang Tom itu. siapa Iya, Pak Andi siapa kemarin tuh, Tom? yang partai Tom Wilson or something like that. Ya. senatornya Amerika itu yang bilang ini kita harusnya mendeportasi orang-orang ini nih yang pro Palestina harus kita deportasi semua, dia bilang begitu kan. Nah ini sama nih ya, ini kanselir Jerman kan beberapa hari lalu kan ke Israel. Lalu ini begitu pulang dari Israel ya, terus dia ngomong ya kita mesti harus bersih-bersih. Dia bilang begitu, kita harus bersih-bersih secepatnya.
we have to we müssen schneller abschieben, abschieben ya, mengusir. Kita harus benar-benar cepat-cepat mengusir orang-orang ini, gitu, bilang begitu. Ya, dia bilang apa? Eine Begrenzung Zuwanderung macht uns nicht zu Menschen. Ya, kalau kita membatasi Zuwanderung ya, kalau kita membatasi orang masuk, itu bukan berarti kita ini nggak manusiawi, dia bilang begitu ya. Sahkan Scholz dan Spiegel ya, di Spiegel unfordert Abschiebungen im großen Stil und begrenzte Zuwanderung gefährdet den Sozialstaat. Ya, saudara. Artinya ya bahwa kita akan melakukan deportasi dalam skala besar dan membatasi para imigran-imigran yang membahayakan negara ini, saudara ya. Nah, dia bilang ya, the Terrorüberfall der Hamas auf Israel und die Folgen hat ein innenpolitisches Thema etwas in den Hintergrund rücken lassen, die Migrationpolitik. In einem Interview mit dem Spiegel, dalam majalah Spiegel ya, außer sich Kanzler, kan itu ya. Jadi intinya sama Hamas terrorist attack ini ya membuat gara-gara ada Hamas teroris ini yang di Israel itu membuat orang-orang Jerman ini ya berpikir ulang tentang kebijakan migrasinya dia. Ya, lalu dia diinterview dalam majalah The Spiegel ya. Kanselir Olaf ini namanya Kanselir Olaf Scholz ya. Sangat jelas dia bilang ya. Kita sekarang tahu jelas masalahnya. Ya, kita akan mendeportasi dalam skala besar orang-orang mereka yang tidak punya hak untuk tinggal di Jerman. Ini kanselernya sendiri yang ngomong, saudara ya. Bagus ya, dia bilang ini ya, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, yang tidak punya hak in Deutschland zu bleiben, tinggal di Jerman. Kita akan deportasi orang-orang yang tidak punya hak tinggal di Jerman. Ini saya baru ngomong minggu lalu, saudara ya. Bagus itu. Ini baru ngomong ya. Oh, ini Jerman kalau enggak rakyatnya berontak, saudara. Kontak. Rakyat berontak ini bisa konflik horizontal gede-gedean, saudara. Waduh, ini ada suara komandan nih, suara komandan silakan. Lanjut Pak Ya, Eka. Pak Paul. Jadi shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Eka. Iya, malam. Jadi kita inilah mau memuji kecemerlangan Hamas. Ya. Jadi Hamas ini modalnya cuman babu runcing sama modal batu ya, Sama titik Pak. sama AK-47 lah ya, berani melawan Israel yang punya tank, punya pesawat, punya bom nuklir ya. Hamas punya iman Pak. Jadi hebat ini mereka itu ya, luar biasa itu gitu ya. Jadi betapa pintar, betapa cerdas strateginya dengan modal bambu runcing batu saja berani lawan negara yang punya persenjataan canggih modern begitu. Nah, kita memuji Hamas sehingga dengan modal seadanya membuat sekarang luluh lantak ya. Hari pertama bersorak-sorai, gegap gempita, membunuhi rakyat sipil, orang tua, bayi ya, orang-orang perempuan yang tidak bersenjata, dengan gagah perkasa berteriak-teriak Allahu Akbar, memperkosa, menelanjangi, mengarak perempuan ya, dan mempertontonkan begitu. Jadi kita patut acung jempol ya kepada Hamas. Hebat ini dia strateginya begitu, mempertontonkan, mempermalukan ajaran Islam ya, dengan teriak-teriak Allahu Akbar, berani dia begitu ya, menunjukkan kebiadaban
kepada dunia kebarbarannya begitu. Jadi hebat ini, luar biasa begitu. Dan kita memuji kecerdasan para pendukung-pendukungnya, supporter-supporter Hamas yang masih berani mempertontonkan kepada dunia, ya, kepada publik, mendukung teroris barbar model Hamas, ya, yang sudah melakukan hal-hal yang biadab sadis seperti itu, ya, yang tidak berperikemanusiaan, yang damai, tetapi mereka dengan bangga, ya, wah ini luar biasa nih moralnya orang-orang Islam, kita harus acungin jempol begitu ya, nggak ada malunya gitu ya. Jadi kita harus memuji Hamas ini luar biasa mentalnya ya, mentalnya itu begitu percaya diri sekali begitu ya, nggak bisa mengendarai bawa tank, nggak bisa bawa pesawat, tapi berani lawan negara yang punya peralatan pesawat canggih seperti itu begitu. Nah, jadi kita harus inilah angkat topi kepada Hamas sehingga sekarang hari demi hari ya rakyatnya setiap hari itu ya kita dengar berita mati 100 orang, 200 orang, 500 orang, 700 orang. Bisa-bisa ribuan orang nih nanti tiap hari mati begitu ya. Jadi sekarang Israel sih menikmati saja, mau serang darat kek, mau serang udara ya sama saja, tiap hari dia boleh dibilang korbannya paling zero ya, boleh dibilang hampir nol ya dari pihak Israel, sedangkan Palestina sekarang menikmati begitu ya. Ini hasil kecemerlangan Hamas ya, luar biasa begitu. Nah, kita harus patut puji lagi Hamas ini sehingga sekelas Erdogan saja Turki waktu kemarin ya kalau nggak salah rombongan pimpinan dan rombongannya Hamas ini datang ke Turki ditolak ya, suruh pulang balik lagi karena Turki juga mungkin malu lah ya kalau sampai ketemu kelompok teroris begitu. Nah, kita luar biasa nih bisa melihat. Nah, kita nggak tahu berani nggak nih si Hamas nih mungkin datang ke Indonesia disambut gegap gempita oleh Jokowi tidak begitu ya, oleh pemerintah kita begitu ya. Kalau Turki kan mungkin malu ya sama Eropa sama Amerika ya, sebagai negara ya yang berdaulat masa mau mendukung menerima teroris begitu. Nah, jadi kita melihat ini memang orang-orang Islam ini luar biasa, cemerlang begitu ya, hebat gitu. Kalau mereka bisa menguasai dunia ya, peradaban ini akan maju pesat ya, maju pesat di dalam mencapai keterbelakangan kembali ke abad 7 dan 8 ya, model-model barbar yang akan dipertontonkan ke dunia setiap hari begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat satu perbedaan ya, ajaran ideologi Islam dengan yang kemarin kita bahas ideologi paham komunis, dengan ideologi paham Barat demokrasinya, ya bahkan dengan paham Hindu, India, paham negara lainnya seperti Israel, ya yang Yahudi, ya kita lihat nggak mengerti ya peradaban dunia, nilai-nilai kehidupan ya Muslim ini begitu ya, udah jelas-jelas barbar seperti itu masih mau didukung ya. Ya inilah kita lihat memang kecemerlangan pikiran ideologi yang sudah ditanamkan lewat ajaran-ajaran Islam ini begitu ya. Jadi kalau Islam menguasai dunia, wah hebat nih dunia bisa maju dalam keterbelakangan ya, kebobrokan, kebiadaban dan kebarbaran begitu ya. Sementara itulah pujian saya buat Hamas, Pak Paul. Itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Kesian kalau Tapi kita saya tambahin begitu dikit terus. Pak SK. Saya tambahin dikit Pak SK. Mm-mm. Ini kesempatan Israel menguji dia punya senjata ini yang modern. Soalnya kita tahu minggu lalu dia punya senjata yang pakai apa? Pakai laser itu tembak itu gagal. Jadi kalau nggak ada perang begini nggak ada kesempatan mereka senjata mereka yang
untuk persiapan, ke depan. Jadi ini kesempatan baik buat Israel meluncurkan senjata-senjata yang uji coba gitulah, ya kan? Iya, jadi gini Pak Andi, ini si Hamas ini pikirannya memang panjang, luar biasa strateginya tuh bisa mikir panjang dia ya. Jadi otaknya bukan otak sumbu pendek. Jadi sudah tahu Israel ya punya senjata nuklir ya, hulu ledak itu dengan mudah dia mungkin hampir 100 sekarang punya, bisa lewat pesawat, bisa lewat rudal ya. Nah, jadi mereka kalaupun kalah, katakan tinggal 1000 orang lah katakan di Israel ya, hulu ledak itu diledakkan sekali saja ya. Udah zamannya Hiroshima Nagasaki yang sudah sekitar berapa tahun tuh, udah hampir 80 tahun aja. Itu dahsyat begitu, apalagi yang sekarang teknologi sekarang. Tetapi kita nggak habis pikir lah ya, luar biasa nih pikirannya, panjang banget, berani nantangin Israel model kayak begini begitu ya. Jangan kata 10 juta orang, 100 juta orang Muslim datang ke situ, ya disambut begitu. Kalau mau berani mati ya silakan ya, coba undang tuh Rizik, si Somad ya, suruh datang ke sana, jangan koar-koar di sini ya, coba bawa di situ yang mau jihad, mati deh di situ, silakan. Somad itu katanya mau ikatkan, letupkan bom bunuh diri lah segala macam, silakan datang ke sana coba ya. Cuman yang Sambut sekarang terus ini yang saya khawatir ini Pak SK, yang saya khawatir sekarang ini udah ada 10 kapal Cina tuh di sana. Cina ini kalau ikut-ikut bisa lebih tambah ruwet nih keadaan. Ini loh saya nggak ngerti apa maksudnya si Cina ini masuk sana. Udah 10 kapal Pak SK udah masuk hari ini. Saya sih yakin nggak bakal Pak. Begini Pak Andi. Iya, saya jawab dulu ya. Kalau Cina itu karena memang ada banyak rakyatnya. Salah satunya itu pekerja dan juga memang beberapa insinyur juga yang bangun-bangun di sana, itu harus dipulangin Pak, karena Cina itu orangnya kan banyak yang kena ledakan-ledakan juga ya. Jadi kapal itu tujuannya untuk mengeskort, dan juga memang ada satu kapal itu untuk kemanusiaan, ada kapal seperti kapal rumah sakit begitulah. Nah, itu untuk membawa rakyat mereka dari Timur Tengah itu ke RRC kembali, ya begitu Pak Andi. Ya kita lihat lagi, ini kebodohan. Kita lihat lagi kebodohan Islam nih. Kalau si Iran ini berani, ya ini habis deh. Orang benar. Iran ini kan udah berat, Pak. Iran itu udah kere, Pak. Iran itu cuman parking, Pak. Kan? Iya. Iya, karena memang Iran itu udah mau mati, Pak. Ya. Jangan kata Iran, Pak, mau Iran kayak, mau Turki kayak, mau Indonesia, mau Pakistan, Afghanistan, siapapun yang mau datang sana, welcome begitu ya. Enggak kan maksudnya Iran begitu. ini kan duitnya yang paling kuat Pak sementara. Enggak Pak. Sponsor mana ada sih Pak negara Islam yang bisa maju Pak, yang bisa modern, bisa ngelawan negara-negara kafir, nggak mungkin lah Pak. Ya betul. Nah begini Pak, Iran itu sebetulnya karena negaranya sudah krisis keuangan, mereka jadi banyak gaya Pak, supaya terlihat bahwa mereka ini mampu ya menegakkan sistem ideologi mereka. Tetapi sebetulnya kalau mereka nggak ikut campur di sini, mereka itu udah mati Pak. Iran itu sudah mau mati negara itu. Nah, sama halnya dengan negara-negara Arab lainnya. Itu kalau nggak ada orang asing, mati mereka Pak, nggak bisa makan. Jadi mereka ini memang ya, Islam ini orang pintar. Saya senang sekali dengan orang Islam. Mereka pintar sekali. Orang Islam ini sangat pintar. Ya, mereka memilih bermigrasi juga dari negara Timur Tengah ke Eropa, menegakkan hukum syariah. Pintar sekali. Bukan pintar Pak, licik. Ya. Beda pintar dengan licik. Ya, licik Pak, memang Pak. Ya itu modalnya cuman itu satu-satunya sekarang. Lah iya. Karena nggak punya senjata canggih, modalnya itu doang. Karena sebetulnya kalau kita pikir ya Pak, kenapa orang Islam kalau mereka ya konflik selalu bermigrasi ke negara kafir? Kenapa nggak bermigrasinya ke Pakistan begitu? Apa ke Indonesia begitu? Malaysia? Ya pokoknya yang tan-tan begitulah Islam-Islam itu. Kenapa mereka malah ke Eropa? Kenapa ke Amerika? Kenapa ke Kanada? Kan begitu. Nah, cobalah dipikir itu. Saya juga sebetulnya bingung begitu jawab apa. Karena memang
melihatnya begini, ketika kita melihat ya Timur Tengah ini konflik, sebetulnya mereka sendiri nggak suka hidup di negara Islam, tapi mereka pindah ke negara kafir, menjadikan negara kafir itu Islam. Nah itu kan sinting biadab, sinting keparat biadab. Nah yang begini-begini nih. Jadi saya juga bingung ini ya, kenapa selalu ke negara kafir? Kenapa nggak dia perginya ke Pakistan begitu? Ya, kenapa nggak dia hidupnya di Arab Saudi? Kenapa selalu ke negara kafir? Coba lah dijawab itu. Karena lanjut. nggak ngerti nilai kehidupan, Pak. Nggak ngerti peradaban gimana, mesti memajukan peradaban dunia yang modern maju, ya. Yang ada malah buat mereka jadi terbelakang, ya. Mereka juga menyadari begitu. Nggak ada pimpinan-pimpinan mereka tahu persis ya, mau Khomeini, mau Erdogan, ya, mau Sultan di Qatar, semuanya ya mementingkan kekayaan, ya, istri banyak begitu ya. Nggak mikirin rakyat, mana ada, mereka nggak ngerti ngebangun, yang bangun ya semuanya kafir, termasuk di Qatar, di Arab Saudi, semuanya negara-negara kafir yang sumbangsi. Makanya siapa tuh larinya ke China ya, ngemis-ngemis kemarin itu kan ya, karena lari ke Arab nggak mungkin ditolak lah ya. Ke Erdogan dibantu juga cuma sedikit, ke Indonesia ya paling dibantu cuma puluhan miliar, ketemu JK, ketemu Maruf Amin ya paling dibantu cuma 100 miliar ya. Kalau ke negara-negara kafir triliunan, puluhan triliun, duitnya banyak ya, negaranya maju, mengerti peri kemanusiaan ya, ngerti bagaimana menjunjung hak asasi manusia begitu ya. Ya kalau ke negara-negara Islam ya nggak ngerti mereka ya, mereka pasti tertinggal, nggak mungkin mereka tuh mau lari ke sana, Pak. Dan juga ditolak, ini aja Hamas saja ditolak sama si Erdogan, malu lah ya. Sekarang ini bagus nih. Makanya kalau aneh, negara-negara Pak, barat itu bisa dipakai ilmu takiyah. Kalau ke Indonesia kan sesama takiyah mana bisa. Brutal. Benar. Jadi modalnya ya. Contoh kebohongan demi kebohongan, modalnya cuma kebohongan demi kebohongan, nggak bisa mereka itu ngerti pembangunan, nggak ngerti. Semua negara-negara mereka bisa pembangunan, Pak. Gimana? Mereka ada pembangunan, Pak. Tapi yang dibangun itu biasanya yang aneh-aneh, Pak. Bangunnya itu biasanya bangun gudang bom begitu, Pak. Apa bangunnya jembatan, tapi itu ntar di bawahnya ada bahan peledak itu yang kalau orang naik itu meledak begitu loh, Pak. Mereka bangunnya itu yang aneh-aneh, Pak. Sebetulnya ada pembangunan, cuma nggak berfungsi. Ini loh, contoh soal yang paling gampang ya, pengungsi Rohingya itu. Mereka ke Indonesia itu cuma temporari. Mereka sengaja loh, nggak mau loh diterima di Indonesia. Mereka malah memilih itu Australia. Mereka sengaja rela untuk hidup susah di pengungsian di Pulau Batam kayak mana di Indonesia untuk sementara menunggu panggilan dari Australia. Jadi saya kan heran, kan sama-sama Muslim ini orang-orang Rohingya ini. Kenapa di Indonesia mereka menolak keras itu loh? Nah, Pak, itu pengungsi Afghanistan aja di Indonesia itu tinggalnya di pinggir jalan, di tenda-tenda, Pak. Ya, nggak sekolah anaknya, ya. Sekolah seadanya begitu ya. Jadi nggak ada kemampuan mereka itu ya modalnya cuma koar-koar ya, takia doang, pencitraan saja. Wah, Islam Ramadan, Islam. Jangan lupa itu, Pak, satu lagi, Pak, teriak-teriak kalau pakai toa masjid itu juga, Pak. Jurus itu modalnya cuma koar-koar doang ya, termasuk Iran cuma nantang koar-koar, tapi 0-0 begitu. Dihajar itu sama Israel itu ya dalam hitungan jam saja udah lulu lantak itu, mau pakai senjata apa, mau pakai udara, mau pakai nuklir, semuanya ada ya. Jangan kata Iran, orang sudah terbukti berapa negara ya nyerang Israel itu aja waktu Israel masih belum punya senjata besar, apalagi sekarang yang luar biasa persenjataan militernya ya. Dulu saja Yom Kippur saja diserang dengan 6 hari, Pak. Kemampuan Israel seadanya aja bisa mengalahkan beberapa negara ya, dengan banyak militer, korban di ini sedikit malah ya, dan malah bisa merebut wilayah-wilayah dari negara-negara Islam begitu ya, jauh lah begitu. Nah ini kita bisa luar biasa ya memuji Hamas ini ya, modal cuman tongkat batu sama apa tuh bambu runcing bisa berani gitu ngelawan daster, Pak. Israel. Dasternya jangan lupa, Pak. Memang otaknya luar biasa ya, cerdas banget.
banget Iya, ini memang orang-orang Islam. Nah, luar ini biasa. ini yang ditampilkan Pak Paul ini, Pak SK ya ini kan orang-orang di Kalideres ini kan orang-orang tempat penampungan. Indonesia aja mereka nggak mau bantu. Sekarang keluar-keluar Iya, mengenai makanya. Hamas. Yo, karena Indonesia Ya kan? miskin, Pak. Nggak bisa, nggak, karena Indonesia nggak ada capital ya, Pak. Membantu orang begini kan nggak bisa sehari 2 hari, Pak. Mereka harus tetap konsisten terus. Tapi Indonesia nggak ada uang. Jadi kalaupun dia mau Enggak, bantu, ini dia nggak bisa bantu apa-apa. Karena begini, ini Pak. Karena kalaupun dia mau bantu pakai kotak amal gitu misalnya. Kan kotak amalnya dikorupsi. 90% uang kotak amal hilang atau kemana kan? Ya itu. Indonesia kaya tuh, kayaknya kayak begitu tuh yang seperti Kayak gambarnya begitu, Pak betul. Paul kan. Ini Kayak yang begitu. yang kemarin kita ya, makanya kita. Tapi setelah interview di kita, lalu orang-orang Iran ini, puji Tuhan saudara ya, masuk sini Pak Santi Amar ngurus ya dengan teman-teman. Mereka mulai dijadwalkan berangkat ke Kanada ya Pak. Kemana Pak Santi Amar? Mana Pak itu kemarin orang-orang Iran itu Pak mulai dijadwal Kanada, bisa Pak. Kanada, Pak. Kanada bener ya? Ada. Mulai dijadwal ke Kanada saudara ya. Wah bersyukur sekali ya saudara ya. Kita melakukan pendampingan, kita temani mereka apa demo itu ya. Apa namanya si Amini itu ya. Ya. Akhirnya mereka eksis dan akhirnya PBB mulai ya dijadwal satu-satu dibawa ke Kanada saudara ya. Jadi udah nggak keleleran nih. Wah Indonesia mah kejem ya kalau ngurusi pengungsi gini ya. Kasihan saudara ya. Ya. Jadi sumber income dibikin, Pak. Bukan Ini masalah ada income. nih Permesta Apa, kasih ngomong Permesta? nih. Ini giliran udah banyak yang ngomong Permesta nih. Dari tadi panggil-panggil nggak normal. Aduh. Ya lanjut. Selamat malam Pak Permesta, Pak Ini Teddy. Selamat malam. Shalom, Pak Robert Permesta, Shalom. Ya, Permesta udah teman-teman. lihat kekurangan ini Pak, kekurangan tenaga. Ada saya ikuti perkembangan kemarin Ya, itu. sebentar ini Pak Robert ini mikrofon. Ya, silakan, Pak. Tapi saya nggak ke arah itu ya. Nah, teman-teman, cuma sugesti bagi teman-teman yang nonton apa kita ini, Zoom kita ini, atau yang nonton YouTube kita ini, bahwa kita itu mendapatkan informasi karena ada beberapa dari kelompok komunitas atau personal orang. Seolah-olah kita mengambil sumber primer yang di pemberitaan itu bukan sumber-sumber utama. Bagi saya ya, saya sendiri memberikan komentar karena sendiri saya melihat yang recently, yang news, yang update, kemudian yang live. Itu yang kita sampaikan di sini. Kemudian kita sampaikan di sini random dari beberapa seperti siapa itu yang Menteri Pertahanannya Israel itu bicara langsung, kemudian ada juru bicaranya bicara langsung dari Pertahanan Keamanan. Kemudian ke media-media itu seolah bersama-sama mau menyampaikan itu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada penonton atau yang menyimak bahwa kita di sini bukan dalam konteks bikin suatu informasi yang di framing, bukan. Kita mendapatkan informasi yang recently, yang news, yang baru ataupun yang live. Sehingga kita tidak mengutip dari kelompok-kelompok orang yang sifatnya provokatif begitu. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada penonton-penonton yang ada di Zoom-nya kita, yang di Zoom-nya ini itu supaya mereka dicerahkan. Jangan sampai dia lagi nonton, dia sampaikan, yuk berita lebih condong provokatif, propaganda. Tetapi sumber-sumber primernya tidak ada. Itu yang saya, bagi teman-teman sini saya sudah menyimak dari pertama bahwa sumber-sumber Anda adalah benar, tidak salah. Hanya saya mau sampaikan kepada penonton YouTube bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Paul maupun pendekatan pengetahuan, kebudayaan, sejarah itu suatu kebenaran. Suatu kebenaran dalam konteks sejarah. Suatu kebenaran dalam kontemporer apa yang terjadi di Israel sekarang ini, peperangan yang terjadi. Ya, kemudian narasi-narasi ini kita sampaikan kepada pemirsa-pemirsa YouTube yang ada. Ini yang saya mau perlu sampaikan supaya umat Islam itu terbuka otaknya. Pertama kita mau sampaikan hampir semua CNN Fox yang saya katakan bahwa ada pangeran hijau itu. Yang anaknya pendiri Hamas itu salah satu, dia membelot ke Israel dan menjadi seorang Kristen. Kemudian dia sampaikan itu bukan permainan AI yang artificial intelligence, bukan. Kita tidak terframing ke situ, tetapi
hampir 4 media yang menyampaikan bahasa yang sama dalam penyampaian si Yosef ini kepada media yang ada, bahwa betapa sadisnya Hamas ini, orang Palestina aja ya, sekampung dengan dia, sehalaman dengan dia, sekeluarga dengan dia dibantai itu. Nah, ini saya mau sampaikan. Ya, oleh sebab itu tujuan kita adalah mau menyampaikan kepada umat muslim di Indonesia, sebenarnya kebudayaan muslim di Indonesia dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari semuanya adalah baik. Setelah terkontaminasi dengan Islamnya Yaman yang ekspornya dari Arab itu, maka kerusakan negara mulai terjadi. Artinya dalam hal ini nanti di negara kita itu tetap si kelompok Islam ini akan membunuh juga si kelompok Islam. Itu akan terjadi seperti yang terjadi di Palestina. Nah, ini yang berbahaya bagi negara kita, bagi umat-umat yang ada di Indonesia yang tidak mencermati apa yang terjadi di ini. Saya cuma analisa komparatif, nanti jangan terjadi di negara kita. Ya, itu maksud saya. Nah, seperti Menlu ini ya, setelah dia berbicara ke PBB, artinya orang Israel itu stoplah menyandra atau mengapa orang Palestina. Setelah itu siapa namanya Anthony Blinken itu panggil dia ketemu di satu ruangan, itu ada di media di Indonesia ada. Tetapi saya coba berbahasa secara imajiner ya, enggak usah saya cuma berimajiner apa percakapan mereka. Barangkali Anthony ini cuma bilang sama Menlu Retno, you invasi ke Irian Jaya, you jangan coba-coba bicara Israel, nanti you saya blame Irian Papua itu bisa merdeka. Itu imajiner saya, sehingga langsung dia diam. Kemudian secara kualitas dia penyampaian di PBB tidak ada kualitas yang secara signifikan dia mengutuk Israel. Artinya dia cuma bilang untuk pertama, apakah wajar rumah sakit dibom ataukah bikin ceasefire gitu, lain sebagainya, itu ya disampaikan, tetapi tidak itu bahasa yang klasik itu yang disampaikan. Cuma Indonesia mau cari peran di si Menlu Retno. Tetapi saya penyampaian ini saya menganggap dia pemahamannya terlalu kerdil karena dia tidak memahami sejarah. Saya bilang katakan sejarah bagaimana pertumbuhan perkembangan Israel, kemudian apa yang terjadi sekarang ini. Kalau peristiwa-peristiwa itu mereka sampaikan, pasti mereka akan membela bangsa Israel ini. Nah, itu yang paling utama. Oleh sebab itu kita di sini demi keras mau menyampaikan kepada rakyat Indonesia, sebenarnya orang Jawa, saya bilang orang Sumatera dan lain, orangnya baik, Islamnya baik. Saya jujur aja Islamnya baik. Setelah masuk kebudayaannya itu, kebudayaannya dari Arab, dari Yaman, lain sebagainya, maka rusaklah Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka lah yang akan membantai umat Islam itu sendiri. Percaya nggak? Satu kali Islam itu akan membantai Islam di Indonesia. Bukan juga Nasrani. Karena Nasrani ini bagaikan di Buah Simalakama di sebelah kiri, Bela ini sebelah kanan, seperti yang terjadi di Israel. Yang berdiri di tengah-tengah adalah Nasrani. Itu disampaikan Ibu Koni itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hati-hatilah. Bukan Islamnya, hati-hatilah kepada kebudayaan budaya yang dilakukan Hamas, nanti dia transfer ke Indonesia. Nah, ini ya kelompok-kelompok ini ya memecah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini yang saya harus sampaikan untuk menegur seluruh rakyat Indonesia, berhati-hati. Betul. Hati-hati. Saya ulang ya, sebenarnya kebudayaan. Sebentar Pak, tadi ada saya potong dulu Pak. Pak sebentar Pak. Ya. Artinya saya nggak setuju loh Pak bahwa setelah kemasukan Yaman, enggak loh Pak. Sejak dulu memang Islam Indonesia ini memang tolol. Iya Pak, tapi itu transfernya dari Arab. Sejarahnya kan dari sana. Bukan Pak. Islam Indonesia itu masuknya dari Cina loh Pak. Serius. Ya. Dulu Islam itu yang baru Cheng Ho itu Jadi Pak. gini Pak, ada mitos yang kita dulu waktu SD, Pak juga diajari, saya juga diajari, Pak Santi Ahmad juga diajari. Oh, Islam masuk dari pedagang Gujarat dengan damai.
ya kan? Itu yang pelajaran di SD kita terima, Pak. Sampai hari ini kan Pak Teddy kan taunya itu. Nah, tetapi bukan, Pak. Islam itu tidak masuk dari pedagang Gujarat. Aceh iya, Pak. Tetapi Islam Aceh itu masuknya bukan dari pedagang, bahkan bukan dari pedagang Gujarat, Pak. Islam Aceh itu masuknya dari Turki, Pak, dari Ottoman Turki, Pak. Nah, tetapi Islam yang besar itu, yang mayoritas di Indonesia, itu masuknya dari orang Cina, Pak. Dari orang-orang Cina Islam yang belakangnya Tantan itu ya. Nah, negara-negara itu. Nah, dari situlah kemudian ada cerita pemberontakan Raden Patah melawan Majapahit, Pak. Karena saat itu berontokan. Jadi itu sebenarnya itu Pak yang terjadi, Pak. Jadi memang sudah compong dari dulunya, Pak. Sudah compong dari dulunya. Di awal ya. Pak Teddy tadi di awal nggak ikut soalnya nih. Di awal saya udah bilang. Oh iya, saya nggak ikut dari awal. Bahwa Indonesia, Nusantara itu negara yang besar. Ya, Nusantara bahkan sampai ke wilayah Campak. Begitu Islam masuk, rontok Pak Nusantara ini. Nah, Indonesia juga sama. Tahun 45 Indonesia deklar jadi negara. Oh, negara yang luar biasa Pak. Amerika pun ini sering jadi perawan ting-ting nih, yang diri sama Rusia, sama Soviet, sama Amerika, perang dingin kan. Akhirnya Soekarno bisa ngancam Amerika loh, bayangin seorang Soekarno bisa ngancam Amerika Pak. Artinya Indonesia ini negara yang hebat Pak, potensi hebat. Tetapi kemudian akhirnya apa? Akhirnya kan Nasakom gagal kan, digagalkan oleh Islam, tapi Islam nggak bisa berkuasa karena ternyata Soeharto lebih kejam ya kan. Nah, baru tahun 98 Islam menguasai Indonesia. Sejak itu Indonesia makin lama makin lemah sampai dengan hari ini, dan tahun depan akan rontok. Nah ini coba Pak. Sekarang nih ya, kita udah teriak-teriak ya, Prabowo, ayo Prabowo, jadilah kerjasama dengan Israel. Malah mau buka KBRI di Palestina. Ini kopok ini si Prabowo, ini congek apa gimana ya. Disuruh buka hubungan sama Israel, malah bukanya sama Palestina. Ini Prabowo juga on juga nih, lama-lama saya lihat ini ya. Kan dia sudah tahu. Nah, itu tadi karena di framing tadi ya, ada framing dan seakan-akan kalau dia tidak rangkul rakyat Islam, ya salah saudara. Iya, benar. Orang Islam itu yang di Indonesia itu wani piro, intinya membayar berapa, intinya. Jadi kalau sebenarnya buka hubungan dengan Israel, lalu ada duitnya, pasti Prabowo menang, pasti menang. Nggak mungkin kalah. Cuman kalau dengan dia buka hubungan dengan Palestina, ya malah habis digencet. Siapa yang mau dukung Prabowo? Orang mendingan pilih Ganjar yang sudah jelas-jelas pro Israel, pro Palestina, iya kan? Kalau memang ini tapi Pak Paul itu gambarnya itu apakah di Israel atau di ini nih kubahnya itu? Bukan, ini kubah. Ini kalau kubah emas, kalau posisi kubah emas ini ada di Palestina, West Bank. Yerusalem, tapi Yerusalem Timur ya posisinya. Ya, mungkin saja itu. Tapi kita ini ya, yang penting ini ya, konyol sekali nih si Prabowo ini ya. Kopok dia dari tengah suruh buka hubungan dengan Israel, malah buka sama Palestina. Wah, memang nggak usah dipilih kalau udah begini, emang nggak usah dipilih, saudara. Sial bener kalian di Indonesia ya, mau milih siapa? Gini mau sama Gibran, mau sama Yeni, mau sama siapa nggak usah dipilih, saudara. Tambah Edan ini orang ini nggak bakal menang, saudara, percaya saya. Prabowo nggak bakal menang, saudara. Ya, begini Pak. Pemenangnya pasti Ganjar. Saya tidak suka Ganjar, saudara ya. Dan banyak teman-teman saya kasih tahu saya, Ganjar ini munafik, Pak. Semua ya. Tapi ya saudara, mau nggak mau Ganjar ini pasti menang. Ya teman-teman saya yang teman dekatnya PDIP pun, yang orang ring satunya Megawati itu pun pada ngomong sama saya. Ya nggak. Tapi bilang Ganjar nggak mungkin menang lawan Prabowo. Tapi saya kasih tahu ya, saya juga pengennya Ganjar kalah. Tetapi masalahnya ini Ganjar pasti menang. Itu loh. Pak Paul, ya, ada yang saya mau sangkal dari pendapat Pak Paul. Saya jujur aja, saya nggak setuju. Saya nggak setuju yang dibilang tadi penyerangan darat Israel menunggu ini Israel dia nggak mau bilang kapan dia mau serang darat. Dia itu enggak, memang ditunda Pak. Memang ada beritanya kemarin bahwa Israel menunda penundukan darat atas permintaan Amerika. Memang ada beritanya dari Sky kemarin ada. Pak. Saya dengar. Memang ada beritanya. Tetapi Israel nggak akan mau bilang saya akan serang darat. Enggak. Dia pun harus ngomong Pak. Hukum perang harus ngomong Pak. Harus bilang Pak. Ya, kalau mau serang darat, ini perangnya nggak kayak zaman kuno dulu
apa namanya dulu kita samkok itu, bukan Pak Seragindat. Ya. Kalau mau perang sekarang, Pak, kalau mau besok mau nyerang, Pak hari ini kudu ngomong, Pak. Memang begitu. Bapak nggak percaya. Nama Pak Robert. Sebentar Pak Robert, ini Bom biar teruskan tadi Bom. Silakan Bom. Enggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya dah. Tadi siapa tadi Mardigo sama tadi Mardigo hilang ya. Pak. Mardigo mana udah dibuka belum Mardigo? Sudah Pak. Oh, nggak ikut ngomong nih Mardigo ya, Pak Robert silakan sambil nunggu Mardigo ya. Makasih. Shalom Pak Paul. Shalom. Untuk semuanya. Jadi sebelum saya lupa mungkin menyinggung tadi mengenai Prabowo ingin membuka KBRI di Palestina. Ini suatu kegagalan yang seharusnya dia harus revisi Pak ya, karena dulu kelompok-kelompok yang mereka label minoritas itu tidak memilih dia karena dia menggandeng Somad dan Rizik. Nah sekarang bikin blunder juga Pak. Sebenarnya dia harus justru berani menyatakan saya akan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel karena Israel bukan musuh daripada Indonesia. Itu adalah kampanye sebenarnya dia yang bisa diyakini oleh masyarakat luas. Tapi kalau sudah begitu saya nggak tahu apa ini benar dia sampaikan itu Pak ya, tetapi itu blunder benar ya. Dan hal lain. Jadi sekarang kan dalam dunia modern semua perang itu diumumkan. Jadi kalau bilang Israel akan menyerang darat ya iya, dan saya mendengar langsung daripada Defense Minister dari Israel, Yoav Gallant ya, karena dia menyatakan bahwa tidak ada ampun kali ini terhadap Hamas. Karena selama ini Israel itu terlalu banyak toleransi. Itu yang selalu saya katakan. Toleransi itu bukan membawa suatu keuntungan dari suatu negara ataupun pribadi. Ini yang terjadi. Kita di Indonesia juga kan dimanipulasi soal toleransi. Mereka masuk misalnya di Manado karena orang Manado itu suka bergaul, suka menerima orang, tetapi disalahgunakan sehingga banyak kesusupan para radikal juga di sana. Dan ini yang kejadian-kejadian di dunia seperti Israel, Amerika, karena terlalu banyak bertoleransi sehingga akibatnya mereka sendiri yang terancam keamanannya. Jadi kali ini kenapa mungkin pertanyaannya sampai saat ini pasukan Israel dari seluruh penjuru belum langsung, karena ya kita semua tahulah di mana mereka mencoba untuk menyelamatkan banyak sandera yang masih diharapkan siapa tahu masih bisa hidup begitu. Tetapi komitmen mereka sudah jelas sekali. Daripada Israel akan terus bermasalah dan dunia bermasalah, termasuk Amerika, karena kelompok-kelompok radikal ini, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, FPI, semuanya, dan kaitkan dengan Indonesia, pasukannya si Somad dan Rizik, semua itu membenci Israel, orang Yahudi, dan Kristen secara khusus. Jadi saya tidak memakai minoritas, mereka bisa bersahabat dengan minoritas yang lain. Kalau seperti Buddha dengan ini jarang mereka singgung. Tapi kalau Kristen itu sudah jelas. Jadi itu yang kita suarakan. Indonesia ini memang terus dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sehingga kita mengikuti pola pikir daripada pemerintah yang justru membodohkan semua orang-orang Indonesia yang kita sudah lihat. Mulai dari Jokowi, Retno, dan para politisi, semua mereka kan berkaidah kepada apa yang mereka pahami ini ajaran Islam harus memusuhi Israel dan orang Kristen. Jadi ini tidak bisa disangkal sehingga menjadi keputusan daripada pemimpin Israel saat ini mulai daripada Benjamin Netanyahu, terus Yoav Gallant dan semua politisi yang tadinya terpecah mereka menyatu bahwa kalau Hamas ini kelompok radikal ini dibiarkan maka dunia ini tidak akan selamat. Jadi saya kembalikan pengambilan keputusan daripada Harry Truman tahun 1945 untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki karena melihat bahwa kalau Jepang tidak dihajar secara bombardir, maka tentara Amerika bisa korban 500.000 dan tidak main-main dengan jumlah seperti ini. Sama dengan keputusan yang mereka ambil saat ini terhadap
Hamas dan Hizbullah. Dan bahkan sekarang ya hati-hatilah, ini akan bereskalasi dunia dalam arti kata ya Iran ini mereka sudah dalam keadaan yang ketakutan. Jadi di sini kita melihat kelompok radikal ini sesungguhnya orang-orang yang pengecut dan tidak ada prinsip. Kalau orang berani kan, ya nyatakanlah saya berani siap mati dengan konsep bahwa ya saya melawan ideologi daripada Israel. Tapi nyatanya mereka itu pengecut luar biasa sehingga anak-anak kecil masih banyak sekali, ada 30 anak-anak yang mereka sandra itu. Tujuannya apa? Untuk mencari kesempatan, siapa tahu dunia berpihak kepada mereka di dalam penyelesaian dan ada kesempatan mereka untuk ngabur, tetapi Israel sudah blok semua tempat-tempat pelarian daripada para radikal ini. Dan kalau kita melihat bahwa ya antara Fatah dan Hamas, mereka ada perbedaan di dalam kekuatan, tetapi ideologi mereka juga sama. Jadi seharusnya ada yang harus diantisipasi oleh Israel terhadap kekuatan yang dibentuk juga oleh kelompok Fatah ini, karena bagaimanapun tujuan mereka tetap sama, ideologinya untuk menghancurkan Israel. Jadi memang agak berat tantangan daripada Israel saat ini, tetapi ini tidak akan bisa dibiarkan begitu saja karena yang mereka perangi itu yang di dalam tunnel itu. Dalam tunnel itu banyak sekali itu ya bom-bom yang mereka sudah persiapkan yang sulitlah diterobos oleh perang militer yang biasa. Jadi ini special troops yang memang sedang melacak semua bagaimana kemungkinan supaya mengeliminasi paling tidak ya jangan banyak yang korban, karena ya perhitungan Israel kalau satu tentaranya mati ya berarti ya sekitar 1000 daripada pihak lain yang harus tanggung itu. Jadi ya tidak main-main, dan ini memang mereka sudah pegang suatu ketetapan bahwa tidak ada ceasefire ya. Karena bagaimana mau ceasefire dengan orang-orang yang saya ulang-ulangi itu kanker ini meskipun sudah dipakai dengan kemoterapi, radiasi, mereka akan tetap kembali. Sudah nggak ada, no hope. Jadi satu-satunya yang mereka ingin lakukan adalah sapu bersih, no mercy to the terrorists. Jadi ya kita ya melihat di sini ada pengunduran waktu. Waktu itu ada diskusi yang mungkin bisa melemahkan moral. Enggak. Sekarang moral terus bangkitkan karena mereka diulang-ulangi mengenai bagaimana baby yang dipenggal ini. Jadi siapapun akan naik ke kemauannya untuk memberantas para pelaku-pelaku ini. Jadi ini yang diberikan semangat kepada mereka juga, karena tanpa tentara IDF ini bertindak secara tegas atau mereka melemah moralnya, maka Israel akan terus dijajah oleh para teroris ini. Jadi ya saya pikir ya di sanalah kesempatan kita, dan menyinggung mengenai negara-negara luar termasuk Amerika yang kita lihat di mana adanya senator dari Arkansas ya yang Tom Cotton. Nah, dia memang bekas militer yang pernah berada di Afghanistan, dan dia tahu persis yang mereka perangi itu orang-orang yang memakai ideologi kekuatan agama yang tidak bisa berubah. Sehingga dia menyatakan bahwa jangan dibiarkan mereka itu, harus dipulangkan. Mereka yang berdemo berpihak kepada Hamas itu harus dideportasi. Itu benar, karena apa? Mereka juga menghancurkan negara ini. Jadi kita bisa menjadi bagian untuk memberikan informasi orang-orang seperti ini. Karena apa? Mereka berada di negara ini untuk ingin menghancurkan negara ini. Banyak mereka akan datang dengan keadaan yang sangat miskin lah. Lari daripada tekanan-tekanan bangsa mereka sendiri. Dari Palestina, dari Ethiopia, dan negara-negara Arab lainnya. Setelah di sini mereka membangun suatu komunitas, mereka justru berbalik untuk ingin menghancurkan negara ini. Beda dengan ya kita-kita ya sebagai orang-orang percaya bahwa ya kita ditetapkan untuk menjadi menghormati negara yang juga memberikan kita makan dan minum dan memberikan kita kesempatan. Itu ya saya selalu bilang, saya menjadi patriotik negara ini karena saya merasa saya diberikan kesempatan untuk
memberikan kontribusi bagi negara ini, dan saya bagian daripada negara yang kita cintai. Tidak sebaliknya, kita dikasih makan oleh suatu negara yang besar ini, kita menyerang negara ini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tom Cotton dan ada beberapa senator dari Republikan yang menyetujui ini, supaya harus disisir mereka yang ikut-ikut dalam pembelaan terhadap Hamas, supaya negara ini bisa kembali aman. Dan ini hanya dibutuhkan ketegasan dari pemimpin nanti yang akan bertanding pada 2024. Dan semuanya ini kebanyakan ya semuanya dari senator dari Republik. Saya kira itu aja masukan saya, Pak, supaya tidak Oke, ini terakhir saudara ya. Israel di ambang keruntuhan, Zionis ketakutan mulai melarikan diri dari wilayah pendudukan. Ini barusan tadi 2 jam yang lalu diberitakan oleh Tribun News, saudara ya. Saudara, Anda tiap hari orang Indonesia dicekokin dengan beginian, saudara. Gimana nggak tolol, saudara? Ya. Jangan dengar berita-berita itu, Pak. Itu sudah jelas, itu hoax Ya, semua. kalian orang Indonesia tiap hari bacanya begini. Nah, sekarang udah mulai pintar lihat komentar-komentarnya sekarang gitu ya. Israel ayam sayur katanya ya kan. Sebenarnya itu semua tipu hela Israel. Acak perang 2 minggu lagi sudah tidak bisa berkutik Zionis Israel. Itu video bangunan Palestina yang tipu, ini pinter nih ya, di like. Jangan terlalu percaya media. Perdana Menteri Israel ngebayat orang Indonesia buat menyebar berita hoax palsu. Yang dibom itu video Gaza. Tapi dia bilangnya suruh orang Israel yang nipu-nipu ya, perang aja terus, nggak usah. Yahudi Muslim bersaudara, Zionis bukan Yahudi ya, saudara ya. Ya, di mana orang bersalah pasti akan ketakutan. Palestina merdekalah ya, saudara. Ini coba lihat yang komentarnya. Inilah bukti ciri kehancuran Israel. Tertulis dalam kitab Mula pasti hancur. Coba ini kalau pintar, Israel tidak akan mundur. Ini pintar, kasih like. Amrol, Israel amrol, hidup Israel. Ini pintar saudara ya. Hajar para pengian negara, hajar para Yahudi pesek yang ada di Indonesia, maksudnya orang-orang Tionghoa itu loh saudara ya. Nah, dari miskin kembali miskin. Kemerdekaan Palestina sudah diambang mata. Aduh, saudara. Bukan karena menang Hamas, saudara ya. Tapi sama Israel kasihan. Karena sebetulnya Israel memang sudah mau memberikan two-state solution ya. Ya mudah-mudahan besok jadi ya, saudara ya. Hoak lagi. Amin. Enggak. Aduh, enteng nggak mimpi. Pak Paul, saya tambahkan, two-state solution itu tidak akan pernah bisa diterima oleh mereka, karena dalam ideologi mereka kan Israel harus dimusnahkan, nggak ada. Jadi nggak kalau mungkin. bagi orang Islam nggak bisa, Pak. Tapi kalau bagi Fatah bisa, Pak. Bisa. Kalau bagi Hamas nggak mau. Nah, itu ini pun sekarang masih diragukan, Pak, karena itu kan sudah melalui persepakatan di konvensi Jenewa, dan juga beberapa kali dalam pertemuan di Camp David di sini. Agak sulit karena kalaupun si Mahmud Abbas menyetujui, waktu dia pulang dia akan ditekan oleh orang-orang di sekitar dia. Jadi memang ini ya sulit karena menyangkut. bukan, Pak. Itu Palestina sampai sekarang masih mengharapkan ada two-state solution, Pak, Palestinanya. Masih, Pak, masih mengharapkan, Pak. Jadi itulah sebabnya si Mahmud Abbas merapat terus. Sebab kalau Palestina tidak mau two-state solution, apalagi Israel. Israelnya sebenarnya nggak mau, Pak. Israel itu harga mati, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak mau, karena itu tidak pernah ada negara Palestina, dan orang Palestina itu bukan suku bangsa Palestina. Mereka itu orang Yordania, orang Mesir, dan orang Syria. Ya balik aja kamu ke sana. Ya kan, bagi orang ini tanah kami. Benar, bagi Pak. Israel itu jelas, Pak. Iya, benar, Pak. Sebenarnya jadi yang kalau Palestina nggak mau two two-state, bodoh dia, Pak. Dan pada kenyataannya, justru Palestina yang memohon ada two-state solution. Kalau tadi yang teriak-teriak itu, karena mereka tidak tinggal di Palestina, Pak. Jadi mereka di Amerika bilang, from the river to the sea, Palestine must be free, ya kan? Wah, itu bodoh dia, Pak. Karena dia tidak tinggal di sana. Kenapa mereka nggak ikut perang aja? Itu kan pertanyaannya, kan? Nah, jadi antara para pendukung ini yang ada di luar negeri, ya, mereka tuh tidak merasakan kenikmatan hidup bersama dengan Israel. Nah, tapi mereka cuma taunya orang Palestina, Hamas itu yang di Gaza itu yang dianiaya. Oh, ini penjara penjara terbesar di dunia. Itu kan sedang di framing kan, bahwa Gaza adalah penjara terbesar, the open jail in the world, ya kan. Mereka kan bilangnya begitu kan. Di Belanda pun sekarang di framing, Pak, di Kongres bahwa Israel adalah the grootste gevangenis ya in the world. Bilangnya begitu, Pak. Sekarang ini sedang di framing bahwa Gaza adalah penjara terbesar.
Sekarang siapa yang melarang orang Gaza keluar dari Gaza pergi ke Israel? Mereka boleh kerja, Pak, di Israel. Mereka boleh ke Mesir, Pak, tapi Mesirnya kan yang nggak mau. Jadi kan bukan masalah mereka dilarang, tapi mereka sendiri, kelakuan mereka sendiri sehingga negara-negara nggak mau bantu. Ya itulah faktanya, Pak. Faktanya di sana, Pak. Nah, jadi Bapak bedakan antara Hamas dan Islam Jihad dengan orang-orang Fatah ini ya. Beberapa orang bilang sama, enggak, beda, saudara, beda. Makanya besok kalau Anda melihat ya, bagaimana kerjasama Israel ya, dengan Palestina itu sudah bagus. Bahkan si Yair Lapid kemarin, Perdana Menteri Yair Lapid sebelumnya tahun-tahun kemarin bilang ya, sebetulnya kita terima two-state solution asal. Nah, itu permintaan Palestina, Pak. Hamas si Mahmud Abbas dan Fatah mau, Pak. Yang penting mereka punya satu negara. Terus mereka bisa berdikari sendiri. Itu yang mereka mau justru, Pak. Tetapi kalau Hamas nggak mau, karena kalau ada two-state solution, maka sudah ada solusi. Mereka nggak dapat duit, Pak. Jadi begini, Pak, saya coba tambahkan ya, dalam pengetahuan saya, di mana sebenarnya kenapa Mahmud Abbas mengeluarkan pandangan seperti itu? Karena dia sendiri ketakutan, dikala ada pemilihan pemimpin di Palestina, bahwa dia akan kalah, Pak. Hamas yang akan memenangkan pemilihan ini. Oleh sebab itu, ya, dia mencari suatu kesempatan untuk menjadikan ini supaya dia juga diakui sebagai state-to-state solution itu. Sebenarnya yang bisa menolak itu Israel karena berbahaya untuk mereka. Tetapi dari dulu justru dari Arab sendiri juga tidak ingin. Sehingga mereka selalu komennya supaya Israel harus dihilangkan dari peta bumi. Jadi ya saya pikir ya memang ini agak sulit, tapi ya siapa tahu ya kalau Trump tadinya memang menghendaki ini supaya mereka bisa disejahterakan. Itulah adanya Abraham Accord sebenarnya. Trump ingin supaya mereka ikut serta di dalam kepemilikan yang sama, kira-kira begitu, Pak. Iya, jadi begini. Bedakan antara Hamas dengan Fatah, itu sudah jelas beda. Ada yang bilang sama, itu sama seperti Islam moderat dan enggak, beda saudara ya. Enggak semua orang, tidak semua orang ingin perang, saudara. Enggak semua orang lah, percaya saya saudara. Tidak semua orang Islam juga pengen seperti ini. Katanya Buya Sakur. Oh ini Islam moderat ya. Buya Sakur itu malah dianggap togut loh. Ya, katanya Panji Gumilang, malah dipenjara kan. Tidak semua orang Islam itu pengen bikin jahat, saudara. Enggak semua, percaya saya saudara. Tetapi mereka tidak pernah menganggap dirinya moderat. Karena mereka adalah orang-orang yang siap meninggalkan Islam sebetulnya. Nah sama dengan orang Palestina yang menerima two-state solution ini, ya karena mereka nggak mau perang. Mereka pengen bisa berdampingan. Makanya kemudian mereka dianggap togut, dianggap pengkhianat, dianggap kafir sama orang-orang Hamas. Orang-orang Islamic Jihad dan segala macam. Jadi nggak semua, Pak. Nggak semua orang ingin perang. Percaya saya. Nggak ada orang mau perang terus. Orang Israel saja nggak kepingin perang. Ya kan, orang Israel saja nggak kepingin perang, makanya namanya Israel Defense yang mempertahankan diri. Ya, jadi itulah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Omong kosong katanya ya. Masuk ke medan perang aja belum kok sudah linglung. Berita keruntuhan Israel, videonya kondisi Palestina di rudal. Kepiye iki ceritane pendukung Israel lagi baca komentar, tapi masih buta beda mana penjajah mana pejuang. Tiap hari punya sapu bersih Israel. Betulkah? Aduh, ingat perang 6 hari. Nggak bakal menang, saudara ya. Judulnya Zionis Jambang Kehancuran, tapi videonya Gaza hancur di depan mata. Umat Muslim senang ditipu. Free Palestine, support Hamas against Israel. Ya, saudara, ini lihat otak-otaknya orang Indonesia, saudara ya. Waduh, beritanya jangan dipercaya. Ya, kasih nih ya. Berhentilah Tribun memberitakan yang nggak benar, parah nih media, di like, saudara ya. Ingat kata Zainuddin MZ, Israel itu Amerika kecil. Aduh, salah saudara ya. Coba kalau kasih informasi itu yang jelas. Makin ngawur sama kayak Pak Amin. Ya, Allahu Akbar, umat Islam sedunia mendoakanmu Palestina, Islam. Waduh, goblok saudara ya. Salah pendudukan Palestina yang wafat adalah Said. Waduh, saudara ya. Beritanya apakah boleh dipercaya? Enggak lah. Ini Indonesia berita. Kejahatan Israel. Perang antara channel YouTube lebih berbahaya daripada perang sebenarnya. Berita Tribun 11-12 dengan TV One hanya untuk menyenangkan kaum suhu pendek. Kita pintar saudara ya. Katanya kok kabur. Nah, saudara, nanti tiba-tiba apa saudara? Tiba-tiba pengumuman saudara ya. Hamas
hancur lebur remuk, saudara. Ya. Nah, saudara, tadi yang saya katakan barusan ya tentang ini ya, saudara. Ini ya, saudara ya. Prabowo pasti kalah, saudara ya. Prabowo pasti kalah kalau dia mendukung Palestina, terang-terangan. Tadi siapa yang bilang tadi bagus ya, 2 kali Prabowo kalah. Kenapa? Karena satu, seharusnya dia menang, tapi dia ngerangkul Islam radikal. Maka kalah, saudara. 2 kali ya, saudara ya. Ya, 2 kali harusnya Prabowo menang. Menangnya, aduh sedikit lagi, saudara. Tapi karena dia mendukung Islam radikal, masih banyak orang Islam yang nggak kepengen jadi Islam, tapi masih takut dengan Islam radikal. Makanya mereka nggak mau pilih Prabowo. Masih banyak orang Islam yang waras, ya seperti Panji Gumilang, ya, yang mendukung Israel, saudara. Karena dia tahu sejarah, ya, tapi malah dipenjara kan. Nah sekarang kalau Prabowo masih nekat mendukung Palestina, tak jamin kalah. Tapi harusnya Prabowo ngambil, dia kan sudah ada dukungan, dia sudah punya massa, dia ambil ceruk pasarnya yang pro Israel, saudara. Itu yang luar biasa besar, mungkin bisa 30%, saudara. Coba gunakan pemilu 2024, jangan yang melawan Israel, tapi yang justru pro Israel. Karena mereka sudah punya basis pemilih. Mereka sudah punya basis pemilih. Jadi harusnya yang harusnya disampaikan Prabowo adalah, yuk kita akan wujudkan two-state solution. Itu yang harusnya Prabowo itu ajukan sebagai kampanyenya. Jadi nggak boleh justru tunjukkan bebas aktifnya sebagai negarawan internasional. Harusnya Prabowo bilang, kita wujudkan two-state solution. Dia pergi ke Israel, dia pergi ke Palestina, dia damaikan di situ, menang pemilu dia. Tak jamin menang pemilu, saudara. Tak jamin, karena Israel happy, duitnya ngalir. Orang Islam happy, punya negara Palestininya. Ya kan? Justru harusnya Prabowo menunjukkan itu. Kalau Prabowo bisa bawa two-state solution dalam pemilu ini berhasil dia wujudkan, sebelum pemilu dia datang ke Israel, kalau perlu temuin saya, suruh menghadap saya Prabowo. Saya ajak ketemu, saudara, sama orang-orang pentingnya, ya, orang-orang kuncinya. Walaupun Prabowo sebenarnya kan punya, lewat King Jordan itu kan dia tahu orang-orang pentingnya siapa saja. Ya, tapi kalau dia terlalu gengsi, ketemu sama saya, tak ajarin, ya. Tak ajarin, saudara, nanti si Prabowo. Bagaimana dia bisa memenangkan pemilu ini. Harusnya Prabowo bisa menang, saudara. Harusnya Prabowo bisa menang. Tapi kalau udah begini, tak jamin kalah. 1 juta % kalah, saudara. Kalah. Kamu kira dengan bawa Gibran itu orang Indonesia malah senang? Enggak, malah benci, saudara. Karena banyak orang sudah muak dengan Jokowi, karena 2 kali periode, yang kedua itu tidak mendatangkan apa-apa, nggak mendatangkan kebaikan sama sekali. Nggak ada produk positif yang dihasilkan Jokowi di periode kedua ini, malah orang-orang Kristennya malah makin tertindas, orang minoritasnya malah makin tertindas. Ya kan? Makanya di periode kedua ini Jokowi ini babak belur, kopul-kopul, saudara. Terus tambah lagi Gibran lagi, waduh, tambah habis lagi Jokowi, saudara. Ya kan? Apalagi kemudian ketua MK-nya ternyata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.